Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada nabi ada Muhammad Nabi Muhammad. Syukur Allah Allah asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah. Dan hari ini kembali lagi kita bersama Majelis melanjutkan kajian kita. Waalaikumsalam. Malam kita akan membahas tentang Darul Islamiyah. Masa kita kemarin sangat di hukumat ibadah di Islam. Kita lanjutkan bersama Ustaz Abdul Hamid. Sebelum kita mulai pada majlis kita pada malam hari ini, kita buka dulu dengan bacaan ini kitab apa itu? Semoga dengan bacaan itu bisa menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini. Berpenekalan pada Ustaz Abdul Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali majelis kita, pekanan ngaji kitab dan musyawarah yang perlu dimusyawarahkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jariyah amal kebaikan kita. Melanjutkan kali ini ngaji Idarah Islamiyah. Kemarin pembahasan tentang muqawwamat al-qiyadah fil Islam. Sifat-sifat pemimpin atau kepemimpinan dalam Islam. Ada iman kemarinnya, ilmu, fasahah, husnul khuluq. Husnul khuluq di sini sangat banyak sekali ya. Semua sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang terpuji itu masuk ke situ berarti semuanya. Al-khuluq al-hasan ya. Al-khuluq al-hasan atau husnul khuluq. Kemudian al-intima. Al-intima itu apa? Loyal gitu ya. Kemudian ar-rujulah. Laki-laki. Laki-laki ini juga ada khilaf di antara para ulama. Pemimpin apakah sekarang harus laki-laki gitu ya atau tidak. Tapi yang afdal, yang jelas tidak ada khilaf ya laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan. Taib, melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu syurutul qiyadah fil Islam. Syarat-syarat qiyadah dalam Islam. Syarat-syarat pemimpin, syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. Ustaz Rusdi minta keridhaannya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah. Wa hadhihi syurut tata'allaqu bi dhatil qa'id mubasharatan walakinnaha tu'addi syartan syartan lil qiyadah
الإسلامية، وهي أولا الاختيار، أي اختيار القائد الأعلى للشخص أو الأشخاص الذين يعملون تحت أمرته. والاختيار لابد أن يكون مبنيا على ميزة أو خصوصية في القدرات أو المهارات أو الملكات تميز بها الشخص الذي تم اختياره عن بقية إخوانه. Nah, syarat-syarat dalam kepemimpinan dalam Islam. Nah, ada beberapa syarat yang berkaitan dengan personalnya, dengan pribadi seorang pemimpin secara langsung. Tapi di sisi lain ini juga menjadi syarat kepemimpinan dalam Islam. Jadi sebenarnya ini syarat-syarat secara personal gitu ya, pemimpin secara pribadi, kepribadian, tapi ini juga menjadi syarat kepemimpinan dalam Islam. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu al-ikhtiyar. Ikhtiar di sini bukan berusaha ikhtiar gitu ya, tapi apa? Dipilih, terpilih, yang terpilih atau yang dipilih. Di situ diartikan apa Pak Aki? Pilihan ya, yang terpilih atau yang dipilih ya. Syarat berkendara adalah Betul. Soalnya kiada itu bisa diartikan nyopir juga. Betul. Ya. Kan orang nyopir tuh mimpin kendaraan, ngontrol kendaraan. Betul. Koda ya kudu itu. Koda ya kudu itu bisa diartikan nyopir ya, nyopir kendaraan. Jadi tergantung nanti siak kalimatnya ya, konteks kalimatnya nanti. Kalau di sini bukan nyupir tapi apa? Kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu harus yang terpilih. Terpilih itu beda dengan memilih dirinya sendiri, ya. Jadi terpilih itu yang milih orang lain. Jadi qaid di sini dipilih oleh ashkhas alladzina ya'maluna tahta amaratihi. Jadi yang milih itu orang-orang atau orang-orang yang ada di bawah kekuasaan dia itu memang sepakat atau beberapa orang ahli dia sepakat untuk memilih orang tersebut. Dan dipilihnya itu landasannya bukan karena misalkan ketenaran gitu ya, atau bukan landasan-landasan yang tidak ada kaitannya tentang kepemimpinan. Tapi landasannya kenapa dia dipilih itu, alasannya, motifnya gitu ya. Karena memang ada mizah, ada kelebihan, ada khususiyah, dia punya kekhususan, punya kelebihan dalam keahlian dia, kecakapan dia, atau punya malakat. Malakat itu bakat gitu ya, bawaan, bakat yang memang dia itu bawaannya memang bisa memimpin. Jadi punya keahlian, punya kecakapan yang berlandaskan itu, maka dia dipilih, dianggap cocok, dianggap punya kelebihan dalam kepemimpinan. Tamayyaza biha asy-syakhsul ladzi tamma ikhtiyaruhu an baqiyati ikhwanihi. Nah, dia ini punya keunggulan dengan keahlian-keahlian itu tadi yang mengungguli siapa? Mengungguli teman-temannya yang lainnya, mengungguli orang-orang yang lainnya yang dinilai layak juga memimpin, tapi dia yang paling unggul, yang paling terbaik. Jadi ikhtiar, terpilih atau yang dipilih. Nah, Ustaz. والاختيار أو الاستفاء أصل من الأصول التي تؤهل المرء لتولى القيادة في الإسلام. وأما تزكية المرء لنفسه لتولي منصوب القيادة فليس مما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي تطلب عموم الناس بأن يتجنبوا تزكية النفس. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Naam. Wal ikhtiyar awil istifa. Ikhtiar atau istifa. Istifa itu Nabi kita itu kan punya nama Mustafa yang dipilih. Dipilih di antara yang terbaik ya. Nabi itu Nabi Mustafa. Yaitu Mustafa dari mana? Dari sekian banyak orang-orang yang terbaik nabi-nabi yang lainnya, atau di antara sekian banyak manusia itu kemudian dipilih oleh Allah itu Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara nama Nabi itu Al-Mustafa. Ini yang terpilih, yang tersaring ya. Sofa itu jernih. Jadi yang dipilih yang paling lembut, paling jernih ya, terpilihnya Nabi SAW. Aslun minal usul allati tuahhilul mar'a litawallil qiyada fil Islam. Jadi ikhtiar, pemilihan itu tadi ya. Orang yang dipilih, orang yang terpilih itu tadi. Pemilihan pemimpin itu tadi berdasarkan kelayakan, keahlian, itu adalah usul atau bagian dari pokok agama ya, bagian dari pokok agama dalam Islam untuk memilih orang yang layak untuk memimpin ini tadi ya. Jadi dipilih orang berdasarkan keahliannya, kecakapannya dan kemahirannya ini tadi, itu aslun minal usul ya, landasan dalam Islam ya. Berbeda dengan tazkiyatul mar'i li nafsihi. Jadi ada orang itu menganggap dirinya suci, mensucikan dirinya, mengunggulkan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu baik. Tazkiyatun nafs itu namanya. Bukan mensucikan diri dari sifat-sifat buruk ya, tazkiyatun nafs bukan gitu. Tapi maksudnya tazkiyah al-mar'i li nafsihi itu menganggap dirinya itu lebih baik gitu ya daripada orang lain, sehingga dia itu pantas menjabat kepemimpinan itu tadi, memegang kepemimpinan itu tadi. Nah, ini tidak sejalan dengan syariat Islam. Bahkan di syariat Islam itu orang-orang atau manusia itu diminta untuk tidak mensucikan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu lebih baik, menganggap dirinya itu lebih suci daripada orang lain. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu suci, padahal Allah lah yang mensucikan. Terserah Allah siapa yang mau Allah sucikan. Jadi ada namanya tazkiyah itu. Kalau memberikan tazkiyah ke orang lain ya tidak masalah. Kalau memang dia tahu dia ini orang yang baik ya, kemudian direkomendasikan. Tazkiyah itu rekomendasi gitu ya. Rekomendasi. Kalau merekomendasikan dirinya sendiri itu justru nggak sejalan dengan syariat Islam. Nah, ini saya pantas nih memimpin. Saya pantas jadi qiyadah, jadi pemimpin. Nggak boleh justru di syariat Islam seperti itu. Makanya Nabi itu kan pernah melarang sahabatnya Abdurrahman bin Samurah itu untuk jangan meminta imarah gitu ya. La tatlubul imarah atau latas alul imarah, jangan meminta kepemimpinan. Kepemimpinan itu berat. Kalau kamu memintanya, mencarinya, berusaha untuk mendapatkannya, malah kamu akan tidak ditolong oleh Allah. Kamu akan disandarkan kepada dirimu sendiri. Jadi tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi kalau kamu diam saja, kata Nabi, terus kemudian kamu diberikan tempat itu, diberikan amanah kepemimpinan itu, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Ya. Makanya di
hadis yang lainnya itu kan sahabat ya Rasulullah itu berkata tentang kepemimpinan itu innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah. Puasanya kepemimpinan itu adalah amanah, dan nanti di hari kiamat itu kalau nggak amanah dalam memegang kepemimpinan bisa menjadi khizyun wa nadama, nanti bisa jadi sengsara dan penyesalan nanti di hari kiamat. Bahkan ada ancaman gitu kan, ada orang ancaman dari Nabi itu orang yang diberikan kepemimpinan oleh Allah, di bawahnya itu ada orang-orang yang dia pimpin, kemudian kok dia tidak menasehatinya, dia itu bahkan ghish gitu ya, curang kepada siapa bawahannya. Curang di sini lawan dari nasihat gitu ya. Nasihat itu iradatul khair lil mansuh, menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasehati. Nah, dia itu ghish, nggak baik gitu ya ke bawahannya itu tadi atau yang dipimpin itu, khianat, curang dan lain sebagainya, sifat-sifat yang menyusahkan rakyahnya itu, ya itu tidak akan mencium bau surga kata Nabi. Justru lebih di Islam itu asalnya, hukum asalnya meminta kepemimpinan itu nggak boleh ya. Tapi kemudian ada pengecualian, kalau kok yang maju misalkan itu orang yang nggak layak gitu ya, orang fasik misalkan, orang fajir, sementara ada dia kok dia itu menilai gitu, melihat ini bahaya gitu kan. Kalau yang maju ini orang fasik ya, maka di waktu itu terpaksa boleh gitu ya, boleh mengajukan dirinya supaya menghindari tadi, menghindari orang-orang yang jelek itu tadi menjadi pemimpin ya. Tapi hukum asalnya itu secara awalnya ya nggak boleh meminta kepemimpinan itu, tapi di kondisi-kondisi yang kayak itu tadi maka boleh ya. Nah, kalau sekarang kan yang nggak layak atau siapapun saja boleh boleh maju saja jadi pemimpin, jadi perwakilan rakyat gitu ya, meskipun tidak punya keahlian tapi punya uang gitu ya, punya ketenaran ya, punya follower banyak ya, bisa aja jadi pemimpin meskipun tidak ahli. Nah, itu yang bahaya. Nah, Ustaz Wasil. وإن تزكية المرء لنفسه والحرص على تولي المناصب القيادية والتحافظ عليها ليس من شريعة الإسلام ما لم يكلف بها ويأنس من نفسه القدرة عليها عندئذ يقبلها ويعمل جاهدا على تحمل مسؤولياتها وتبعاتها. Ya, jadi tazkiyatul mar'i li nafsihi, mensucikan dirinya sendiri, membaik-baikkan dirinya sendiri. Kemudian dia itu kok semangat sekali untuk mendapatkan menjadi pemimpin itu tadi, menjadi orang yang memimpin. Kemudian dia berusaha sekali untuk dapat di posisi itu, maka itu sebenarnya bukan dari syariat Islam, bukan dari ajaran Islam seperti itu. Meninggi-ninggikan dirinya sendiri, ya, mensuci-sucikan dirinya sendiri untuk mendapatkan itu tadi kepemimpinan, ya, itu bukan dari syariat Islam ya, karena Nabi itu tadi bahkan melarang siapa tadi, sahabatnya untuk meminta ya, mencari kepemimpinan. Dan dia tidak dibebankan sebenarnya untuk itu ya, untuk mencari ya, kepemimpinan itu tidak ada dalam Islam perintah untuk itu. Lam yukallaf biha wa ya'nas min nafsihi al-qudra 'alaiha. Kemudian dia merasa dalam dirinya itu ada kemampuan untuk itu, sampai dia akhirnya menerima itu ya, menerima menjadi pemimpin itu
kemudian dia bekerja dengan susah payah untuk menanggung beban yang berat itu tadi. Sebenarnya syariat itu tidak membebani dia seperti itu, tapi dia sendiri yang mencarinya, mengejarnya, sehingga terbebani dengan yang begitu berat itu tadi. Jadi hukum asalnya kepemimpinan itu dipilih karena layak, karena kecakapan, bukan mencalonkan diri. Kalau sekarang mencalonkan diri semuanya, sistemnya seperti itu. Sebaliknya, merasa dirinya baik, mampu, padahal banyak yang nggak mampu gitu ya, banyak yang malah tidak pantas menjadi pemimpin, apalagi pemimpin yang dipimpin itu banyak orang-orang alim gitu ya. Tapi kalau orang alimnya nggak maju ya, yang mimpin orang-orang yang rusak juga gitu. Nah, Ustaz, jadi ini yang pertama al-ikhtiyar. Yang kedua, ثانيا الإعداد إن إعداد القادة يعتبر سنة ثابتة في الإسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أعد الإعداد الكامل للقيام بالرسالة. nah ini yang kedua ini al-i'dad, disiapkan, persiapan. Jadi bukan ujuk-ujuk kemudian maju jadi pemimpin tanpa persiapan. Jadi ada persiapan yang matang, yang panjang untuk seorang pemimpin itu. Dan itu menjadi sunnah yang tetap dalam Islam. Bahwasanya pemimpin tertinggi ya, Nabi SAW, Rasulullah itu juga disiapkan dengan persiapan yang sangat panjang, persiapan yang sangat baik, yang sangat lengkap ya, untuk mengemban amanah risalah itu tadi, untuk memimpin umat ya, untuk menjadi rasul itu persiapannya sangat lengkap. Nah, Ustaz, إن عملية الإعداد تستمر من المهدي إلى اللحد فهي عملية مستمرة وهذا الاستمرار ضروري لاستمرار نجاح القائد الإداري كلما كانت مهام القيادة أعظم وأشمل كانت حاجة القائد إلى الإعداد أكثر وأحوج إن اختيار القادة وتدريبهم على مهام القيادة داخل المجتمع الإسلامي وقبل إعلان المبادئ التي ستتبعها الجماعة هو مبدأ أساسي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشخاص الذين توسم فيهم الاستجابة للدعوة. nah, jadi persiapan Nabi disiapkan menjadi Nabi itu persiapannya luar biasa. Dari lahirnya kan Allah pilih dari Quraisy gitu kan. Kabilah yang paling tinggi, yang paling terhormat di Arab itu Quraisy. Kemudian dari Quraisy pun dipilih Bani Hashim, juga yang paling terhormat. Kemudian ayahnya juga Abdullah, laki-laki yang sangat mulia, sangat baik akhlaknya. Ibunya juga. Dari awal sebelum lahirnya Nabi itu sudah persiapannya luar biasa. Sampai Nabi lahir, jadi tumbuh, ya, sampai jadi Nabi itu semuanya persiapan Nabi menjadi Nabi SAW, menjadi Rasul, pengemban risalah. Dan amalia i'dad ini, ya, i'dad persiapan untuk menjadi qadah, menjadi pemimpin itu amal yang terus berkelanjutan, dari bahkan dikatakan di sini dari apa? Dari buayan sampai liang lahat. Ya. Amal yang terus berkelanjutan, dan ini penting, doruri untuk terus dilanjutkan atau terus berkesinambungan. Ya. Ada kaderisasi, kalau misalkan pemimpin yang sudah berumur misalkan, maka tidak boleh terputus persiapan mencetak kader pemimpin itu tadi. Ya, jadi terus bersambung untuk kepentingan ini tadi, suksesnya pemimpin ini tadi.
Dan setiap semakin besar tampuk yang dia pegang, kepemimpinan yang dia pegang, maka semakin besar kebutuhan seorang pemimpin itu untuk dipersiapkan, atau semakin besar persiapan yang harus dilakukan untuk mencetak pemimpin itu tadi. Ya, kalau untuk mimpin RT aja ya nggak usah persiapan yang besar-besar. Kalau untuk mimpin generasi, takmir penting itu. Penting. Mimpin masjid nggak cuma jadi tempat sholat aja kan, tempat pergerakan umat, pusatnya di masjid. Mas Fahmi luar biasa. Jadi pemimpin RT saja ya nggak butuh persiapan besar. Jadi semakin besar apa yang mau dipimpin, ya semakin butuh, semakin penting persiapan itu. Dan harus lebih besar lagi persiapannya. Kemudian ikhtiar memilih pemimpin, kemudian menyiapkannya, melatihnya, membekalinya, ya, untuk menjadi pemimpin di masyarakat Islam atau di umat Islam itu. Kemudian itu menjadi apa? Menjadi prinsip pokok, gitu ya. Prinsip pokok yang itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum mengiklankan apa? Mengiklankan mabda itu apa? Prinsip-prinsip Islam, ya, sebelum Islam itu diumumkan, ya, Nabi itu sudah menyiapkan orang-orangnya dulu, menyiapkan kader-kadernya, pemimpin-pemimpin yang akan mengemban dakwah itu. Jadi Nabi itu kan dakwah sirriyahnya itu di mana? Darul Arqam. Ya. Dan di situ kan Nabi menyiapkan kader-kader, menyiapkan para sahabat-sahabat, ya, diajarkan Islam di situ dengan baik, dasar-dasarnya Al-Qur'an, nilai-nilai Islam diajarkan di situ. Dan dari Darul Arqam nanti kan siapa yang dikirim ke Madinah itu? Mus'ab bin Umair. Itu kan dari Darul Arqam yang pertama masuk Islam. Jadi nanti dari Darul Arqam itu muncul para pemimpin, ya, selanjutnya yang akan membantu Nabi mendakwakan Islam itu tadi. Nah, itu menjadi bahkan sebelum Islam itu di launching gitu ya, didakwakan secara apa? Secara masif, secara buka-bukaan, secara jahar, itu Nabi sudah ada apa namanya? Kader-kader pemimpinnya itu tadi. Sahabat-sahabat yang dipilih untuk membantu Nabi nanti mendakwakan Islam. Nah, Ustaz. Wa awalan man ikhtarahumur rasul as-siqqun nas al-saqun nas bihi min ali baitihi wa asdiqaihi fa amanat Khadijah radhiyallahu anha wa Zaid bin Thabit wa Ali bin Abi Talib wa sadiqihi al-Hamim Abu Bakrin wa Waraqah bin Naufal wa qad ittakhadhat hadhihi al-marhalah dawran sariyan hatta yaktamilul i'dad lil qiyadah ba'idan an jadhibai al-mujtama'. Nah, jadi kalau dengar cerita berdirinya Kutab Al-Fatih itu dulu mirip ini kayaknya. Ustaz Budi dari ngumpulkan apa? Libya. Mahasiswa Libya gitu ya. Diskusi-diskusi dulu gitu kan. Baru terbentuk apa? Pasukannya itu, orang-orangnya, kemudian fikrohnya sudah sampai gitu kan. Baru bikin apa itu? Siro gitu kan ya. Mulai disebarkan ke orang-orang luas, baru kemudian bikin apa? Kutab dan lain sebagainya itu. Jadi menyiapkan dulu gitu ya orang-orang pemimpinnya itu tadi. Kan terus yang jadi pemimpin-pemimpin setelahnya kan ya orang-orang awal-awal itu saja ya kan, yang dipilih, yang
diskusi bareng Ustaz Budi dan lain sebagainya itu. Kalau nggak salah seperti itu, iya Pak Farid ceritanya. Insya Allah begitu. Kurang lebihnya. Ustaz Ja'far itu katanya apa? Ustaz Ja'far itu setelah ada kutab ya? Oh belum? Guru kutab. Ya. Guru kutab ya. Ya. Tapi yang pertama-tama itu kan katanya awalnya kan dari diskusi-diskusi gitu kan malam-malam. Ya mirip seperti Nabi dengan para sahabat di Darul Arqam, mengajarkan beberapa orang saja. Dan yang dipilih oleh Nabi itu al-saqun nas bihi. Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling dekat hubungannya, paling lengket dengan Nabi. Siapa? Yaitu ahlu baitihi, keluarga Nabi sendiri, dan sahabat-sahabat Nabi yang dekat, teman-teman Nabi yang dekat. Maka yang pertama yang beriman itu adalah Khadijah, istri Nabi. Kemudian Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah ya? Harithah. Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Thabit kan di mana? Di Madinah yang disuruh apa? Nulis itu kan? Oh Nulis iya. Quran, belajar bahasa itu Yahudi. masih sahabat junior. Ini salah kayaknya. Zaid bin Harithah, hibbun Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya. Apa? Sepupu dah. Ponakan apa sepupu? Sepupunya. Dan sahabat karibnya, sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Waraqah bin Naufal. Nah, maka orang-orang dekatnya dulu yang dipilih oleh Nabi, ya. Kemudian ini menjadi marhalah dakwah sirriyah itu tadi. Sampai siap mereka ini untuk menjadi qiyadah. Kemudian juga jauh dari pengaruh-pengaruh masyarakat ya, yang selalu menekan ya, untuk supaya nilai atau prinsip yang dibawa itu sampai mati gitu ya, ditekan. Tapi orang-orang ini jauh dari itu. Orang-orang yang dipilih tadi tidak sampai terkontaminasi. Ya, maka dipilih dulu orang-orangnya. Walidzalika an-nabiyyu yakhtarul ashkhas awalan. Ya, makanya Nabi itu memilih orang-orangnya dulu. Tsumma yu'idduhum lil qiyadah ba'idan 'anid dhaghit al-ijtima'i. Baru setelah terpilih orang-orangnya, ya, karena kedekatannya, karena militansinya ini tadi, maka disiapkan untuk kepemimpinan selanjutnya, siap menerima tekanan-tekanan dari masyarakat. Jauh dari itu tapi meskipun banyak tekanan tapi tidak terpengaruh karena nilai-nilai Islam itu sudah masuk kepada hatinya. Nah, Ustaz, wa mustawa tarbiyatul qaid fil Islam huwa mustawa wijdani qabla kulli syai' fayaqbilu al marsyah lil qiyadah ala tahammuli a'ba al qaid walau kana thaman dzalika at-takhalli 'anil ahlan wal mala wal watan. Nah, tingkatan tarbiyah untuk seorang qaid dalam Islam itu yang pertama adalah mustawa wijdani, tingkatan yang berkaitan dengan perasaan, emosional atau perasaan. Sebelum segala sesuatu yang berkaitan dengan apapun itu adalah persiapan mendidiknya secara emosional, secara jiwa, secara perasaan. Maka seorang calon pemimpin itu ya harus siap mengemban semua beban-beban sebagai seorang pemimpin. Meskipun nanti misalkan dia harus membayarnya dengan apa? At-takhalli 'anil ahl. Harus jauh dari keluarga, berpisah dengan keluarga misalkan. Atau berpisah dari tempat kampung halamannya. Misalkan ditugaskan kemana? Ya, Ustaz Rusdi nih, dipindah dari Jember ke sini, Ustaz Azminya.
Masya Allah. Ya itu diantara itu kan beban batin sendiri, gitu ya, beban perasaan. Sudah nyaman di sana, mungkin punya keluarga di sini, Ustaz Asmi, gitu ya. Dipindah ke sana tiba-tiba. Itu yang pertama disiapkan, tarbiyatul qaid mustawa wijudani. Tarbiyah untuk mentarbiyah perasaan tadi. Siap kehilangan keluarganya, maksudnya berpisah dengan keluarganya, dengan tempat tinggalnya, dengan hartanya dan lain sebagainya itu. Kemudian وهناك مستوى آخر هو الإعداد الفكري فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس الوحي وكانوا بالفطرة أقدر الناس على تفهم أسلوب القرآن وكانت أقولهم صافية واسعة الفهم وعميقة الإدراك لقد كانت سمة الإعداد أمرا اقتضاته الحكمة الإلهية ولهذا فإنه لا غنى عن الإعداد كشرط أساسي في القائد الإداري في الإسلام. Nah, kemudian ada mustawa yang lainnya, tingkatan yang lainnya dalam dalam persiapan, yaitu persiapan secara pemikiran intelektual. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan wahyu kepada manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu bil fitrah aktsarun nas ala tafahumi uslubil Quran. Wa kanat uquluhum safiyah wasi'atul fahmi amiqatul idrak. Dan Nabi itu adalah manusia yang paling kuat pemahamannya terhadap Quran. Nah, kemudian makanya Nabi itu bisa menyampaikan Al-Quran itu dengan baik, ya, karena Nabi yang paling paham dengan Al-Quran. Kemudian selain Nabi itu paling paham, itu akalnya orang-orang Arab itu terkenal kuat, ya. Akalnya itu jernih, kuat. Pemahamannya juga kuat. Ini orang Arab dulu kan yang bisa baca tulis itu jarang. Itu menjadi keahlian yang luar biasa. Orang Arab bisa baca tulis itu. Makanya dengan apa mereka dulu? Dengan menghafal. Ya. Akalnya itu kuat. Ya. Ditambah Nabi itu bisa memahamkan Al-Quran itu dengan luar biasa. Kemudian pemahaman orang Arab itu juga kuat akalnya. Nah, itu lengkap sekali. Nah ini i'dad fikri ini penting, gitu ya. Karena menjadi pemimpin itu butuh sumber tingkah lakunya, sumber kebijakannya, sumber perbuatannya. Itu kan semuanya nanti bersumbernya itu muaranya ya dari pikiran dia, dari akal dia, dari pengetahuan dia. Nah, kalau pengetahuannya baik, ya maka adabnya juga ikut baik. Jadi adab itu ya ada korelasinya dengan ilmu itu tadi. Jadi kan tingkah laku itu ya bermuara sumbernya dari pemikiran itu tadi. Nah ini maka i'dad ini menjadi perkara, menjadi poin yang penting, gitu ya, dalam persiapan atau dalam kepemimpinan. Dan hikmah ilahiyah itu, hikmah atau hukum alam, hukum Tuhan itu, hukum Allah, ya menjadikan i'dad ini menjadi hukum alam, gitu ya, harus dipenuhi untuk menghasilkan pemimpin yang baik, mencetak pemimpin yang baik. Maka tidak bisa kita mau mendapatkan pemimpin yang baik tapi tanpa ada persiapan, tidak ada pendidikan untuk kepemimpinan, atau tidak dididik adabnya, ilmunya, pikirannya, gitu ya. Maka ya tidak bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Wong Nabi aja dulu manusia yang paling terbaik itu ya mempersiapkan sahabatnya, gitu. Bukan ujuk-ujuk tanpa persiapan. Maka itu menjadi
Sifat yang kedua atau syarat yang kedua yaitu persiapan. Yang ketiga, Ustaz, ثالثا المنهج. المنهج هو الطريق الذي يوضح الأمور ويوصل إلى الغاية izin المرجو. bentar. Aduh, nomor kecil bentar. Ustaz, بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا المنهج. المنهج هو الطريق الذي يوضح الأمور ويوصل إلى الغاية المرجوة، ولا بد أن يكون المنهج صحيحا وسليما ومناسبا لظروف العمل وللجماعة التي تقوم بتنفيذه، وكذلك أن يتناسب مع الواقع ولا يخضع للخيال. والإسلام يتميز بمنهج واضح يتلائم مع الواقع ويتفق مع الفطرة ويستجيب للمتغيرات. والإسلام هو الصورة الأخيرة لدين الله والمرجع الآخر في قيادة البشرية. jadi yang kedua tadi i'dad. Ada i'dad wijdani, ada i'dad fikri. I'dad secara emosi, perasaan, jiwa, dan secara pikiran. Jiwanya, hatinya gitu ya, siap dengan semua yang akan dia terima, beban kepemimpinan itu. Pikirannya yang menjadi sumber nanti tindakannya dan ucapannya, keputusannya dari isi pikirannya itu. Kemudian al-manhaj. Manhaj itu tariq alladzi yuwaddihul umur. Jalan yang akan memperjelas segala perkara nanti. Dan yusilu ilal ghaya al-marjua, yang akan menyampaikan kepada tujuan yang ingin dituju. Jadi manhaj itu metode gitu ya. Kurikulum, metode, cara ya. Jalan ya, untuk tadi memperjelas apa nih? Mau objek kepemimpinan dia itu apa gitu ya. Memperjelas perkara dan menyampaikan pada tujuan ya, kurikulum tadi ya, atau metode. Wala budda an yakuna al manhaj sahihan saliman munasiban li dzurufil amal. Jadi manhaj tadi itu berarti pertama harus jelas gitu ya, bukan malah menyusahkan ya. Jadi dikasih cara, metode itu untuk apa? Menjelaskan. Kok ada cara kok malah bikin ruwet, itu bukan gagal gitu ya caranya.
Cara itu kan dikasih cara, dikasih metode, tujuannya untuk apa? Memperjelas, mempermudah sehingga bisa sampai kepada tujuan yang mau dituju. Nah, itu manhaj. Nah, manhaj itu harus sahih, harus salim. Salim itu mirip dengan sahih, ya nggak ada yang salah, ya nggak ada penyakitnya di situ. Kemudian munasiban li dzurufil amal, sesuai dengan apa? Dzurufil amal itu sesuai dengan bukan dengan objek dia itu yang dia pimpin, ya, sesuai dengan amalnya. Misalkan mau amalnya ini pendidikan, kok dikasih metode cara masak, nah, itu kan nggak cocok. Jadi sesuai dengan amalnya, ya, sesuai dengan cabang atau apa takhususnya itu tadi. Kalau pendidikan ya kasih kurikulum pendidikan apa? Ya, sesuai dengan objek tujuannya. Ya. Walil jama'ah allati taqumu bitanfidhihi, dan juga sesuai dengan karakter jamaahnya. Ya, kalau mimpin orang Muhammadiyah ya jangan tahlilan itu misalkan. Sesuai jamaahnya, ya. Biar enggak kacau kepemimpinan dia. Wa kadzalika an yatanasab ma'al waqi' wa la yakhda'u lil khayal. Dan juga sesuai dengan waqi', kenyataan. Tidak menghayal. Beda menghayal dengan cita-cita bermimpi gitu ya. Kalau menghayal itu biasanya karena ketidakmampuan, malas gitu ya. Tapi kalau bermimpi itu karena semangat, ya, ingin meraihnya, cita-cita. Bukan ya, imajinasi. Tapi sesuai dengan apa? Kenyataan yang real gitu ya, bukan berhayal. Jadi sesuai dengan wakilnya yang dihadapi sekarang itu apa? Jangan berhayal-hayal gitu ya, dalam menetapkan satu metode itu tadi. Jadi metode itu harus sahih, ya, jelas, cocok dengan yang bidang dia yang dia pimpin, cocok dengan jamaah yang dia pimpin, ya. Kemudian sesuai dengan wakilnya, sesuai dengan fakta, kenyataan, bukan berdasarkan hayalan. Wal Islam yatamayyaz bimanhaj wadih yatala'amu ma'al waqi' wa yattafiqu ma'al fitrah wa yastajibu lil mutawayyirat. Masyaallah. Sedangkan Islam, ya, Islam itu kan tidak hanya agama saja. Islam itu manhaj hidup, jalan hidup. Ya, manhaj itu torik, ya, jalan hidup yang jelas, ya, sesuai dengan waqi', ya, sesuai dengan kenyataan, fakta. Kemudian sejalan dengan fitrah manusia, tidak menyalahi fitrah manusia. Misalkan nggak boleh nikah. Apa agama yang nggak boleh nikah itu? Pastur atau apa itu ya? Nggak boleh nikah, biarawati dan sebagainya, biksu. Itu berlawanan dengan fitrah manusia. Ya. Kemarin kan di Thailand apa di mana itu? Ada Pemerasan. Iya, pemerasan biksu saja. Biksu itu dirayu, kalau nggak salah direkam apa diapakan gitu, ada dokumentasinya. Jadi diancam kalau nggak mau disebar bayar ke perempuan ini. Karena biksu kan nggak boleh apa, nggak boleh hubungan atau nggak boleh nikah gitu kan. Sedangkan Islam itu boleh, gitu. Bukan boleh sampai 4 gitu kan. Boleh sampai 4 yang mampu dan yang bisa. Ya. Jadi sesuai dengan fitrahnya manusia, bukan berlawanan. Wa yastajibu lil mutaghayyirat, dan bisa menjawab perubahan zaman, ya, perubahan-perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman, tempat ke tempat. Itu bisa dijawab semuanya oleh Islam. Ya, maka manhaj dalam kepemimpinan ini manhaj Islam ini tadi maksudnya, ya. Wal Islam huwa surah al-akhir li dinillah wal marja' al-akhir fi qiyadatil basyariyah.
Masalah Islam itu adalah gambaran terakhir dari agamanya Allah. Ya, agama yang lain-lainnya itu ya disempurnakan dengan Islam ini tadi. Wal marja' al akhir. Marja' itu apa? Referensi terakhir untuk kepemimpinan manusia, rujukan ya untuk kepemimpinan manusia. Ya. Memimpin manusia dari kemana merujuknya ya ke Islam, ke syariat Islam, ke agama Islam. Karena Islam itu ya tidak hanya mengatur ibadah saja, semuanya diatur. Dari hal yang terkecil sampai kepemimpinan manusia yang besar, kepemimpinan negara, kepemimpinan umat itu ada dalam Islam. Nah, Ustaz. Wa qad jaa'a limanhajil hayat wa syara'in nas wa nizami hayatihim wa huwa manhajus salihi likulli zamanin wa makan. Wa min thamma fa kullu ikhtilafu bainan nas wa kullu amrun min umuri dinihim aw dunyahum maradduhu ila manhajillah fi kitabillah wa sunnati rasulih. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa nahnu nara annahu la qima li ara'ir rajul ma lam yakun laha aslun tastaniddu ilaihi huwa manhajullah azza wa jalla. Nah, dan Islam itu sebagai manhaj ya, jalan hidup ya, sebagai syariat bagi manusia. Islam itu juga sebagai nizam yang mengatur kehidupan semua manusia. Manhajun sholihun likulli zaman wa makan. Jalan hidup yang bisa sesuai, cocok setiap zaman dan setiap tempat. Jadi Islam ya bukan hanya sholat ya, puasa, ibadah-ibadah mahdhah seperti itu bukan. Tapi bahkan manhajul haya, ya, cara hidup ya, jalan hidup, syariat bagi semua manusia yang mengatur kehidupan manusia. Berpolitik pun diatur dalam Islam, berdagang, berniaga, berkeluarga, belajar dan lain sebagainya, semuanya diatur ya oleh dalam Islam itu ada aturannya. Wa min thamma fa kullu ikhtilafin bainan nas. Maka semua perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara umat manusia itu nanti semuanya nanti kembalinya kepada Islam ya. Baik itu khilaf perkara agama maupun khilaf perkara dunia, nanti kembalinya kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan perselisihan perkara itu tadi ke hukumnya Allah dan Rasulnya, jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Itu yang terbaik dan takwil yang terbaik juga. Maka jalan yang terbaik ya, adalah jalannya Allah dan Rasulnya, yaitu Islam ini tadi. Wa nahnu nara annahu la qimah li ara'ir rajul ma lam yakun laha asl. Ya, kita melihat dan kita berkeyakinan ya bahwasanya tidak ada nilainya pendapat seseorang ya kalau pendapat itu tidak ada sandarannya, tidak ada landasannya, yang mana itu landasannya dari Islam, dari manhajnya Allah, yaitu Islam. Ya, semua arok ya, semua pendapat, pandangan ya,
teori dan lain sebagainya, kalau tidak berlandaskan kepada manhajnya Allah, ya, pada Islam, maka tidak ada nilainya dalam segala hal, ya, baik urusan agama atau urusan dunia, ya. Semuanya ada dalam Islam. Nah, Ustaz. يتضح تبعا لما تقدم أن المنهج تعد إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها القيادة الإدارية في الإسلام. إن المنهج الإسلامي الذي جاءت به الدعوة الإسلامية يعد المنهج الرائد للمناهج كلها، فهو منهج يحترم عقل الإنسان وكرامة الجماعة، وكانت له أسس ثابتة، ومن هذه الأسس. Nah, jadi jelas, ya, dari yang sudah dibahas ini tadi, bahwasanya manhaj ini tadi, thoriqah, metode, kurikulum, ya, cara, jalan, ini menjadi pokok yang penting, ya, untuk supaya qiyadah itu bisa berjalan dengan baik dalam Islam. Innal manhajal islami alladzi ja'at bihi da'wah al-islamiyyah yu'addul manhaj ar-ra'id. Jadi jalan Islam, metode Islam yang dibawa oleh dakwahnya Nabi dulu itu, dakwah Islam itu dulu, menjadi manhaj yang memimpin manhaj-manhaj yang lain, menjadi pioner, ya, dalam untuk manhaj-manhaj yang lainnya. Jadi dari mana metode atau kurikulum atau cara-cara dalam kepemimpinan itu diambil asalnya, ya, dari metode Islam ini tadi, dari manhaj Islam yang dibawa oleh dakwah Islam ini tadi. Fahuwa manhajun yahtarimu aqlal insan wa karamatul jamaah. Manhaj Islam itu manhaj yang sangat menghargai, menghormati akalnya manusia. Jadi tidak kemudian bertentangan dengan akalnya manusia. Kan ada mengkultuskan agama, tapi kemudian bertentangan dengan akal sehat. Kalau kita lihat orang-orang yang mu'allaf masuk Islam itu kan bukan karena sebab yang khayalan yang nggak masuk akal, tapi kebanyakan itu habis membaca Al-Quran, mempelajari tafsir, membaca tentang Islam, baru menemukan bahwasanya Islam itu ternyata sesuai gitu dengan akal manusia. Islam itu sangat logis gitu. Makanya orang-orang yang masuk Islam itu kan kebanyakan orang-orang yang habis mikir gitu, ya, mengalami perjalanan yang sangat panjang, gitu, ya, diskusi dan sebagainya. Nah, diantaranya itu. Atau orang-orang ateis mungkin, ya, yang kemudian membaca Al-Quran, menemukan hidayah di situ. Itu kan dari berpikir yang kritis, gitu. Kemudian mendapati Islam itu sangat logis, menghargai akal manusia sesuai dengan logika, tidak berlawanan dengan akal sehat. Sebaliknya kalau orang murtad masuk Kristen itu kebanyakannya alasannya itu nggak logis. Mimpi ngelihat Yesus gitu, atau didatangi bayangan, kemudian siluetnya itu Yesus, itu kayak gitu ceritanya. Nggak masuk akal gitu. Beda kalau orang masuk Islam. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani juga didatangi iblis gitu kan, ngaku Allah gitu. Tapi kan nggak kuat, imannya kan kuat, nggak tergoda seperti orang-orang yang imannya lemah itu. Jadi Islam itu justru sangat
sejalan gitu ya dengan akal manusia, tidak berlawanan. Makanya dulu kan Islam itu ya banyak penemu-penemu, banyak ulama-ulama umum atau penemu-penemu itu kan dari orang Islam gitu ya. Justru dulu orang Kristen itu atau orang Barat ya terbelenggu dengan doktrin agamanya ya, nggak boleh apa atau ya itu membelenggu mereka dari kemajuan. Ya, tapi kalau Islam justru sejalan dengan akal manusia, menghormati akal manusia, menghargai akal, tidak malah mengecilkan akal manusia tadi. Wa karamatul jamaah, dan menghargai kehormatan jamaah. Wa kanat lahu ususun sabitah. Ya, dari manhaj ini punya landasan-landasan yang tetap, punya pokok-pokok yang tetap, ya, banyak pokok-pokoknya. Nah, jadi tadi ya syarat dalam qiyadah itu pertama dipilih dulu, pemimpinnya itu terpilih karena keahliannya, kelayakannya, bukan mencalonkan, ya, bukan merasa mentazkiyah dirinya sendiri. Kemudian setelah terpilih maka dipersiapkan itu tadi, ya, persiapan. Jadi nggak ujuk-ujuk bisa jadi pemimpin, tapi itu tadi ya muncul karena sudah disiapkan gitu ya, maka bisa hadir pemimpin yang layak ini tadi. Kemudian kalau sudah ada pemimpinnya, gimana cara memimpinnya? Ikut siapa nih? Ikut dari ajaran siapa ya? Ikut Islam. Jadi al-manhaj. Nah, Ustaz, selanjutnya. Hamzah as-siqah. Nah, ini diantara landasan-landasan, asas-asas ya dalam manhaj dalam Islam itu. Pertama as-siqah. Nah, Ustaz. أي ثقة القائد في نفسه وثقة المجتمع فيه. فأما ثقة القائد في نفسه فيظهر في هذا المعيار الخالد الذي يصور المستوى الرفيع في عزة النفس وفي الثقة بالله، وذلك ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي إن قومك قد جاءوا إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا فبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. Nah, yang pertama asas-asas dalam manhaj itu ya, asas yang pertama yaitu as-siqah. Siqah ini yakin, percaya. Apa maksudnya? Yaitu siqatul qaid fi nafsihi wa siqatul mujtama' fihi. Yaitu percayanya qaid terhadap dirinya sendiri dan percayanya masyarakatnya yang dipimpin itu terhadap pemimpin atau qaid ini tadi. Jadi tapi sebelum percaya diri sebenarnya ada siqah yang lebih tinggi ya. As-siqatu billah, ya, percaya kepada Allah. Percaya diri duluan itu terkesan sombong ya. Tapi percaya diri datang setelah percaya kepada Allah. Kemarin itu ada al-iman itu ya, di antara sifat seorang qaid itu. Maka setelah percaya pada Allah, ya la haula wala quwata illa billah, maksudnya tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dari Allah, baru percaya pada dirinya. Kemudian mustamaknya ini harus percaya juga pada dirinya. Sekarang kan banyak pemimpin itu rakyatnya aja udah
percaya gitu pada pemimpinnya. Itu pemimpin yang apa itu? Yang gagal ini secara manhaj gitu ya. Harusnya pede gitu ya, memang pede, tapi rakyatnya juga percaya gitu pada dia, yakin kepada kepemimpinan dia. Sekarang itu banyak yang nggak yakin. Fa'amma siqatul qaid fi nafsihi fayadharu fi hadzal mi'yar al-khalid. Ya. Yaitu kalau contoh dari percaya dirinya seorang qaid terhadap dirinya sendiri. Contoh dari PD-nya seorang qaid itu ada diabadikan dari contohnya betapa yakinnya Nabi terhadap dirinya itu. Betapa yakinnya Nabi terhadap pertolongan Allah dan kepada dirinya sendiri. Yaitu ketika Nabi SAW itu didatangi oleh paman tercintanya yaitu Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib itu berkata kepada Nabi, ya bena'am, ya bena'akhi, wahai anak saudaraku. Yaitu Nabi, anaknya Abdullah, saudaranya Abu Thalib. Inna qaumaka qad ja'uni. Jadi ini Abu Thalib datang ke Nabi, bahwasanya mengatakan kepada Nabi, kaummu itu sudah datang kepadaku. Kemudian mereka berkata kaza, berkata demikian dan demikian. Maka jadi seolah-olah di sini Abu Thalib itu Nabi membacanya itu sudah agak kayaknya Nabi itu mengira Abu Thalib itu sudah menyerah gitu ya, ingin melindungi Nabi itu sudah menyerah gitu. Sudah mau menyerahkan Nabi kepada orang-orang Quraisy itu. Sudah melemah gitu ya pertolongan Abu Thalib kepada Nabi. Maka Nabi berkata, jadi orang-orang Quraisy itu datang ke Nabi gitu kan, menawarkan Abu Thalib ya apa gitu kan, supaya Nabi itu berhenti berdakwah. Maka Nabi itu berkata, wallahi ya ab, demi Allah wahai pamanku, lawada'u syamsa fi yamini, kalau misalkan mereka pun bisa meletakkan matahari itu di sebelah kanan saya, di tangan kanan saya, wal qamara fi yasari, dan bulan itu di tangan atau di sebelah kiri saya. Kemudian mereka itu meminta saya dengan itu untuk meninggalkan dakwah ini, meninggalkan saya supaya enggak lanjut mengajarkan Islam. Sampai Allah memenangkan saya atau memenangkan perkara ini atau memenangkan Islam ini, atau saya sampai hancur pun ya, kalau misalkan enggak Allah menangkan gitu ya, sampai saya hancur misalkan, maka saya tidak akan meninggalkannya, meninggalkan Islam ini, tidak akan meninggalkan dakwah ini. Saking apanya? Percayanya Nabi kepada Allah, kepada apa yang beliau dakwakan itu tadi, apa yang beliau emban itu tadi, percaya diri. Ya, maka apapun yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, apapun yang dilakukan, sampai misalkan saya meninggal itu ya, atau sampai di Taif itu kan dilempari kemarinnya, apapun yang terjadi kata Nabi, yang penting engkau enggak murka, enggak marah kata Nabi ya. Allah itu enggak murka, enggak marah, maka saya tidak akan hiraukan. Ini kan luar biasa. Contoh dari as-siqah, percaya dan yakin ya, terhadap Allah dan terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak gentar dengan apapun yang menghalangi. Nah, Ustaz. إن الجو الذي قيلت فيه هذه العبارة المنهجية كانت جوا حالكا تجمعت فيه القوة الآتية التي كانت تحاول التخلص منه حتى لقد ظن في مستهل الأمر أمر أن أمه قد خذله وتركه لأعدائه وقد ظهرت شخصية القائد محمد صلى الله عليه وسلم الفدة المنقطعة النظر فوضع في عبارته التي رد بها على عمه المعيار الخالد الذي يصور المستوى الرفيع في الثقة بالله وفي النفس. No.
Ya, jadi suasananya ketika Nabi disampaikan ini oleh Abu Thalib itu kan suasana yang sebenarnya ada kekuatan yang ingin gitu ya supaya Nabi selesai gitu dari dakwah Nabi. Nabi itu nggak lanjut dakwahnya itu. Jadi ada kekuatan yang ingin menghalangi atau menyetop, menghabisi dakwahnya Nabi itu. Abu Thalib kan dikatakan menyampaikan dari orang Quraisy gitu ya, supaya Nabi itu berhenti. Sampai-sampai Nabi itu mengira bahwasanya pamannya itu mau menyerahkan siapa? Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad ini ke musuhnya. Meninggalkan Nabi Muhammad dengan musuhnya di sana sendirian. Sudah nggak mau atau sudah putus asa untuk membela Nabi. Nah, di sini muncul kepribadian, muncul sosok seorang pemimpin di dalam diri Nabi itu. Ya, bahwasanya Nabi itu menjawab itu tadi dengan jawaban yang luar biasa, dengan ibarat tadi jawaban dari Nabi yang menjadi al-mi'yar al-khalid alladzi yusawwirul mustawar rafi' fi thiqa billah, menjadi apa? Patokan yang akan kekal selamanya untuk orang-orang yang mencari contoh bagaimana percaya diri, percaya kepada Allah, percaya pada diri sendiri itu seperti apa ya, seperti apa yang dilakukan Nabi ini ketika diomongi oleh pamannya ini tadi. Bahwasanya ini adalah misal atau contoh yang paling tinggi terhadap percayanya seseorang kepada Allah dan percaya dirinya seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi tidak gentar dengan apapun yang menghalangi dia ketika dia yakin apa yang dia bela, dia pimpin itu adalah hal yang benar. Namsat, Wasil. وأما ثقة المجتمع بالقائد الرسول الأكرم فقد أجمع الناس في مجمعته على تلقيبه بالأمين ولا نرى الاسترسال في هذه المسألة لأنها أولا مسألة معروفة وتجنبا للتكرار. Nah, jadi yang tadi itu contoh dari Nabi itu meskipun lembut gitu ya, akhlaknya baik, pemaaf, tapi ketika prinsip yang dipegang itu benar dan itu adalah hak Allah gitu ya, syariat yang atau syariatnya Allah, syariat agama Islam, maka tidak akan gentar Nabi ya. Menjadi pribadi yang tegas, yang kuat ya, yang tidak kompromi ketika itu berkaitan dengan agama, dengan haknya Allah ya. Tadi begitu kuatnya kepribadian Nabi muncul itu ketika mau dihalangi untuk mendakwakan agama Islam. Juga contohnya tadi kan percaya pada diri sendiri, kemudian masyarakatnya itu percaya kepada pemimpinnya. Kalau Nabi nggak usah ditanya bagaimana Nabi itu begitu mendapatkan pengakuan dari para sahabatnya, itu semuanya sudah jelas. Wong musuhnya aja mengakui gitu kan. Kalau Nabi itu adalah manusia yang mulia, manusia yang amanah ya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, bahkan sampai jadi Nabi itu masih banyak yang titipan kepada Nabi. Jadi kalau diakui sahabatnya sendiri itu masih wajar gitu ya, banyak. Nah, ini sampai musuhnya gitu ya mengakui kebesaran seorang Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan pengakuan dari Abu Sufyan itu kan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin li Muhammadin. Bahwasanya saya itu tidak melihat cintanya seseorang melebihi cintanya seseorang ke orang lain melebihi cintanya sahabatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Muhammad itu kepada Muhammad. Ya. Musuhnya pun mengakui kepribadiannya Nabi. Ya.
apalagi sahabatnya. Kalau sahabatnya sudah banyak, sudah yakin kita ya, semua sahabat itu semuanya percaya kepada Nabi. Musuhnya sampai percaya, sampai mengakui kepribadian seorang Rasul Muhammad SAW. Mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini tentang syarat-syarat qiyadah ya, al-ikhtiyar, dipilih bukan memilih, mencalonkan dirinya sendiri merasa pantas, tapi dipilih karena kelayakan, kemampuan ya, keahlian. Kemudian al-i'dad, persiapan, tidak ujuk-ujuk ya menjadi pemimpin praktis ya, tapi ada bekal-bekal yang dibekalkan, ilmu, adab, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian manhaj, yaitu manhaj Islam. Dan diantara asas dari manhaj itu yaitu istiqoh ini tadi, yakin dan percaya. 6. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Faisal.